Niat Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk menemui Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarnoputri sebetulnya sudah ada sejak lama. Namun hingga kini pertemuan tersebut tidak kunjung terlaksana. Apa sesungguhnya yang dikehendaki Prabowo Subianto hingga harus menemui Megawati? Mengapa pula Mega tidak segera membuka pintu untuk Prabowo? Benarkah pertemuan itu mandek lantaran masing-masing pihak sudah punya pilihan politik? Saya akan membahasnya bersama dengan Ketua DPP PD Perjuangan, Nusyirwan Sujono, juru bicara tim pemenangan Prabowo Subianto Wihadi Wianto, dan Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Mas Jayadi Hanan. Selamat malam Pak Nusyirwan, Pak Wihadi dan juga Mas Jayadi. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Pak Wihadi, dari Anda dulu. Jadi apa sih urgensi Pak Prabowo ini harus bertemu dengan Bu Mega? Ya, saya pikir ini pertemuan dengan Bu Mega itu kan pertemuan dua sahabat, dan saya kira dalam situasi sekarang ini yang pemilu sudah dekat, dan ini juga situasi pemilu, ya kan, kita kan kalau dua tokoh bertemu walaupun berbeda berbeda calon, ya kan, tapi tentunya kan pertemuan itu kan bisa menciptakan suatu sistem yang bisa kondusif, artinya kan bisa bicara mengenai masalah kebangsaan, kita berdua bagaimana menjaga pemilu yang kondusif dan segala macam. Jadi saya kira pertemuan ini ya pertemuan dua tokoh yang memang sudah sahabat lama, ya kan, dan ini saya kira bagus untuk bangsa kita ini, karena kedewasaan dalam pesta demokrasi ini akan lebih dewasa dengan dan juga ada pertemuan kedua tokoh ini yang mungkin sudah mempunyai calon berbeda. Jadi saya kira ya Bu Mega dengan Pak Prabowo ini kan teman lama juga, waktu lalu juga pernah maju sebagai calon presiden. Iya, kalau sudah teman lama, jadi apa kendalanya sampai sekarang belum ketemu, Pak Wihadi? Iya, kalau kita bicara mengenai masalah kendala itu nggak ada. Cuman ini kan mencocokkan jadwal saja. Kan Pak Prabowo sebagai Menhan juga punya kesibukan, Bu Megawati juga punya kesibukan. Dan kita mencocokkan ini. Kemarin sudah kita akan bertemu, tapi kan terbentur oleh ada Idul Fitri, kemudian juga ada Idul Adha. Dan saya kira dua tokoh seperti Pak Prabowo atau Bu Mega, kadang-kadang kita dengan sesama kita kolega aja, kalau kita berjanjian juga kita ini masih mencocokkan waktunya juga butuh waktu. Iya, Pak Wihadi, sudah dua kali Lebaran kan, Lebaran Idul Fitri, Lebaran Idul Adha, belum ketemu-ketemu juga. Benarkah ini hanya persoalan waktu atau kan ada kendala lain? Jadwal ya. Enggak, masing-masing kan punya jadwal yang mungkin untuk mencocokkan. Jadi kan kita ini masih mencocokkan waktunya. Dan tadi disampaikan oleh Pak Prabowo juga bahwa ya kita menunggu kira-kira Bu Mega kapan ada waktunya. Saya kira itu suatu hal yang biasa ya, kalau pertemuan itu memang mencocokkan waktunya. Gitu. Saya kira nggak ada masalah, nggak ada kendala. Kita tanya langsung ya, Pak Wihadi, kita sekarang tanya langsung ke Pak Nusyirwan. Katanya tinggal menunggu waktu sebenarnya, Pak Nusyirwan. Benarkah ini hanya persoalan waktu atau sebetulnya karena masing-masing kan sudah punya pilihan politik ya? Jadi untuk apa bertemu saat ini? Ya, ini kan jangan disebut atau dianggap sebuah kendala. Saya sepakat dengan yang mulia ini, rekan kami yang tadi sudah menjelaskan, itu sudah kami sama lah ya, pikirannya demikian. Hanya saya juga terkejut pada hari ini, malam ini, dengan tema pertemuan Pak Prabowo dengan Ibu Megawati, diilustrasikan dahulu dengan elektabilitas ya, karena sebetulnya tidak ada sambungannya. Kalau silaturahmi itu apa saja ya, pertimbangannya apa saja ya berjumpa saja kan begitu. Meskipun elektabilitasnya ini versinya Metro TV, jadi enggak apa-apa. Tapi ini hal-hal seperti pertama, bahwa ini bukan sebuah kendala, tidak ada itu. Jadi Ibu Megawati tentunya juga benar, masing-masing menyesuaikan dengan kesibukan, dengan acara yang demikian padat begitu.
dan Baik. itu tidak menjadi masalah nanti suatu waktu, dan kami pun beranggapan itu sudah sebuah kebijakan untuk kita selalu bisa berkomunikasi, Oke, baik. berdialog. Berdialog itu baik, sangat baik, dan untuk apalagi memasuki bulan-bulan atau katakanlah ke depan ini, kita perlu pemimpin-pemimpin itu juga masing-masing saling berjumpa, bersilaturahim. Kalau istilah silaturahim itu adalah perjumpaan yang lingkungan dekat ya. Nah, itu benar karena dahulu Pak Prabowo bersama Ibu itu Baik. pasangan pernah bersama-sama. Jadi ini bukan sesuatu hal yang baru atau katakanlah Mhm. dibuat-buat begitu. Oke. Baik-baik saja. Nanti tinggal menyesuaikan waktu yang tepat di antara waktu yang demikian padat. Ibu akan menyesuaikan waktu atas kesibukannya sendiri. Oke, tadi karena Pak Nusirwan menyinggung soal elektabilitas ya, yang kami tampilkan sebetulnya karena memang ada fakta LS ini merilis survei terbaru. Saya ingin langsung tanya nih ke Mas Jayadi. Mas Jayadi, kalau melihat hasil elektabilitas di survei Anda sekarang, adakah itu menjadi sebuah urgensi agar kedua tokoh besar ini, Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarnoputri, untuk saling bertemu? Ya tergantung bagaimana melihatnya. Yang pasti saya melihat semua tokoh politik, apalagi pimpinan partai besar seperti PDI Perjuangan dan Gerindra, mereka kan salah satu penentu dalam proses politik ke depan ya. Bukan salah satu, salah dua penentu gitu di dalam proses politik ke depan di antara yang lain. Jadi mereka bisa bertemu di dua level kan, bisa bersepakat di dua level. Level pertama yang disebut oleh Pak Wihadi dan Pak Nusirwan, level kebangsaan kan, level politik tingkat tinggi gitu. Bahwa mereka bisa bersepakat soal pemilu damai, pemilu yang saling menghormati walaupun berbeda dan sebagainya. Di level kedua baru level yang lebih praktis, itu disitulah isu-isu elektabilitas bisa berpengaruh kan gitu. Jadi apa namanya, karena elektabilitas Pak Ganjar yang merupakan capresnya PDI Perjuangan, capresnya Bu Mega, dan elektabilitas Pak Prabowo, capresnya Pak Wihadi, itu saat ini memang bersaing ketat, bersaing Ya. ketat. Jadi maka peluang untuk berkoalisi sebagai capres cawapres menjadi makin jauh kan gitu. Kalau dilihat dari aspek itu, artinya bisa saja bertemunya untuk menyepakati bahwa masing-masing berbeda kan gitu. Sesama teman kan boleh berbeda, sesama teman Ya. secara pribadi. Jadi saya kira kalau dari sudut pandang membangun koalisi untuk pemilu presiden, maka memang elektabilitas itu akan menjadi kendala. Karena kan kalau koalisi antara PDIP sama Gerindra, salah satu dari Pak Ganjar ataupun Pak Prabowo kan harus mengalah jadi cawapres. Nah, kalau melihat elektabilitas mereka yang saat ini bersaing ketat, Oke. untuk sementara Pak Prabowo unggul, meskipun belum signifikan ya Pak Wihadi, untuk sementara unggul atau ketat dengan Pak Ganjar, maka kan dua-duanya akan mengatakan, ya jangan saya dong jadi cawapres, situ aja, Baik. kira-kira gitu kan. Maka Oke. urgensi dalam pengertian itu belum ada Mbak Zilvia. Tapi kalau Oke, Mas misalnya Jayadi. urgensi dalam pengertian umum seperti kata Pak Nusirwan maupun Pak Wihadi, saya kira itu hal yang sangat baik Baik. untuk apa namanya, contoh dari bangsa ini. Iya, saya tertarik untuk menanyakan kalau Mas Jayadi mengatakan melihat elektabilitas saat ini sepertinya peluang untuk kerjasama menduetkan Ganjar dengan Prabowo atau Prabowo dengan Ganjar itu semakin kecil. Tapi bagaimana Ya. menurut Pak Wihadi dan juga Pak Nusirwan? Benarkah duet Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar itu hanya angan-angan dan tidak mungkin lagi terwujud atau masih ada celah? Kita akan bahas pemirsa usai jeda. Pak Wihadi, jadi masih mungkinkah Gerindra membangun kerjasama politik dengan PDI Perjuangan dalam konteks capres-cawapres ya? Apakah itu Prabowo Ganjar atau Ganjar Prabowo? Ya, saya kira dalam dunia perpolitikan itu dan kita melihat kondisi sekarang ini kan masih cair. Artinya kami dengan PKB sudah berkoalisi, ya kan, sudah menentukan calon presidennya juga. Tetapi di satu sisi PDI Perjuangan juga sudah mencalonkan
Mas Ganjar, dan juga ada koalisi dengan P3 dan Perindo. Tapi dalam hal ini kan masih belum ada resmi pendaftaran. Jadi saya kira kalau kita bicara mengenai masalah memungkinkan, semuanya segala masih memungkinkan. Karena kita melihat bahwa yang namanya politik di Indonesia ini kan bisa tiba-tiba juga menjadi sesuatu hal yang tidak mungkin menjadi mungkin, dan itu kita lihat sering terjadi. Dan kalau kita seperti yang disampaikan oleh Mas Jayadi tadi mengenai masalah survei, ya kita bicara survei, kalau misalnya survei itu digabung kan malah lebih lagi majority gitu kan. Jadi saya kira joint force ya. Kalau digabung malahan lebih kuat ya Prabowo dengan Ganjar. Tapi kan persoalannya gitu kan. ada Jadi yang mau mengalah nggak? kan, Siapa yang akan jadi capresnya? Nah, jadi saya kira hal seperti itu kan kita tidak mengatakan bahwa sudah tidak mungkin atau apa. Karena kan pendaftaran belum resmi juga, kita belum pendaftaran kan, kita ini semuanya masih cair kan. Jadi partai-partai yang lain juga masih banyak yang masih belum menyatakan calon presidennya. Baik. Atau siapa yang dicalonkan itu. Jadi saya kira masih mengalir lah, masih mengalir. Pak Wihadi, saya pindah dulu ya ke Mas Jayadi ya. Mas Jayadi, banyak pihak yang mengaitkan bahwa terkereknya elektabilitas Prabowo di sejumlah survei ini karena Jokowi's effect. Apakah betul karena Prabowo ini semakin citranya itu menjadi bestinya Pak Jokowi, makanya itu mendongkrak elektabilitas Prabowo? Iya, itu salah satu faktornya ya. Itu sudah kita analisis. Kenaikan elektabilitas Pak Prabowo itu cenderung makin baik sejak November 2022. Dan setelah kita cek itu memang sejak saat itulah, sejak Oktober tepatnya itu, Pak Jokowi memang menunjukkan sinyal kepada publik bahwa, terutama kepada pendukungnya, bahwa Pak Jokowi bukan hanya mendukung Ganjar tapi juga mendukung Pak Prabowo gitu. Lalu kebetulan juga bisa disebut ada momentum ya. Pada waktu kita gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 Under 20 itu terjadi penurunan cukup tajam dari elektabilitas Pak Ganjar. Saat yang sama kemudian Pak Prabowo menyalip. Waktu itu angkanya di 30,27 kalau itu. Pak Prabowo itulah pertama kalinya sejak akhir 2021 sampai dengan sejak awal 2022 sampai dengan awal 2023 Pak Prabowo menyalip elektabilitas Pak Ganjar. Nah, sejak Maret 2022 itu elektabilitas Pak Prabowo maupun Pak Ganjar sebetulnya sama-sama naik, sama-sama meningkat. Tapi peningkatan suara Pak Ganjar itu belum rebound sampai ke level 36%, 37% ketika sebelum peristiwa gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia. Jadi salah satu penyebabnya itu kalau dalam konteks Pak Prabowo adalah endorsement dari Pak Jokowi itu. Nah, mengapa endorsement Pak Jokowi itu makin kuat sampai sekarang? Karena ada satu faktor lagi, endorsement Pak Jokowi itu bisa makin kuat kalau approval rating Pak Jokowi makin meningkat. Nah, kebetulan selama 6 bulan terakhir, terutama 3-4 bulan, 5 bulan terakhir itu, tingkat kepuasan masyarakat kepada kinerja Jokowi makin meningkat sampai di angka 80%. Ya, maka endorsement Pak Jokowi juga bisa ikut berpengaruh sebagai, kalau istilah Zilvi tadi, sebagai bestinya Pak Prabowo gitu ya. Selain approval rating, endorsement Pak Jokowi itu masih bisa berpengaruh, masih punya pengaruh itu karena memang pendukung Pak Jokowi kan sengaja atau nggak sengaja itu terus terpelihara dari 2014 sampai sekarang, baik melalui relawan maupun melalui kegiatan-kegiatan Pak Jokowi bersama para pendukungnya. Jadi saya ingin mengatakan bahwa memang salah satu faktornya itu, selama Pak Jokowi menunjukkan kedekatan kepada keduanya, kepada Ganjar maupun kepada Pak Prabowo, maka potensi pesan itu ditangkap sebagai endorsement dari Pak Jokowi kepada kedua-duanya di antara pendukung Pak Jokowi, maka itu akan membuat pemilih Jokowi di tahun 2019 lalu itu merasa mereka punya dua alternatif. Kalau nggak dukung Pak Prabowo ya dukung Ganjar, kira-kira gitu. Nah, di sisi lain
Pak Prabowo kan sudah punya basis pendukung sendiri sejak 2014 dan 2019. Ya. Meskipun basis pendukung Pak Prabowo itu cukup banyak diambil juga oleh Anies, tapi dengan perkembangan approval rating Pak Jokowi yang makin tinggi, maka ceruk pemilih Anies pun menjadi lebih berkurang, dan itu kemudian memberi peluang kepada Pak Prabowo untuk meningkatkan elektabilitasnya. Jadi faktor-faktor itu berjalin berkelindan, baik. membantu mendorong Pak Prabowo untuk menyalip tetap berada di posisi nomor satu, meskipun keunggulannya sekali lagi belum signifikan ya, tidak signifikan. Ya, baik. Terima kasih Mas Jayadi atas analisa Anda. Saya tahu Mas Jayadi harus pindah ke tempat lain ya, tapi terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Sekarang giliran Pak Nusirwan menanggapi. Terima kasih. Yes. Pak Nusirwan tadi menanggapi ya, salah satu faktor yang disebutkan oleh Mas Jayadi, Jokowi's Effect, yang akhirnya mengerek elektabilitas Prabowo Subianto dan menekan elektabilitas Ganjar Pranowo. Apakah sudah saatnya PDI Perjuangan mengambil sikap atas endorsement Presiden Jokowi yang semakin kental ke Prabowo Subianto? Tentunya sikap itu akan dilakukan oleh Pak Jokowi sendiri, karena selama ini tentu kita 2014, 2019 acuannya itu adalah rakyat, itu adalah yang dicalonkan. Pada waktu 2014 yang dicalonkan Pak Jokowi, kemudian 2019 yang dicalonkan adalah juga Pak Jokowi. Kemudian karena sudah ketentuan konstitusi, maka harus berganti, yang dicalonkan oleh PDI Perjuangan saat ini adalah Mas Ganjar. Jadi semua selalu kita lakukan dengan di samping support penuh dari partai, dari PDI Perjuangan, tapi juga adalah kapasitas dari calon yang akan maju itu sendiri. Jadi kalau tadi ada sebutan di endorse begitu ya, di support atau katakanlah ada dukungan yang lain yang mempengaruhi elektabilitas, ya itu nanti kita lihat saja. Kalau pegangannya itu nanti tahu-tahu pada saatnya pegangannya menentukan sikap, nanti ya kita lihat saja dinamikanya ke depan begitu. Sampai kapan Pak? Menunggunya itu sampai kapan? Karena kan dari beberapa kali survei elektabilitasnya Prabowo itu sudah unggul dari Ganjar. Jadi mau tunggu sampai kapan untuk mengambil sikap? Ya kalau jawabannya menunggu sampai kapan, ya itu internal ya, tidak pada konsumsi publik untuk didesak besok atau kapan. Nah itu bagian daripada strategi komunikasi politik yang nanti dilihat saja, tidak apa-apa. Jadi apapun kondisinya itu, kami ini sudah mengikuti pemilihan umum itu kan tidak satu kali ya, sudah berkali-kali sejak pasca reformasi dan sebagainya. Nah jadi dinamika itu akan tetap terus terjadi. Maka kembali kepada topiknya yang pada hari ini berkaitan dengan pertemuan. Jadi kan kita bahasnya hari ini dalam perjumpaan antara permintaan untuk ketemunya Pak Prabowo dengan Ibu Megawati, Silvi ya. Jadi jangan dibelokin kemana-mana. Jadi bukan kemana-mana, itu adalah kaitannya Pak. Ya, jadi tapi tidak apa-apa, nanti kita bahas ya. Kita bahas lagi di perjumpaan berikutnya. Mudah-mudahan nanti jadi ketemu Prabowo dengan Megawatinya biar kita bisa bahas lagi Pak Nusirwan. Oke, tapi sayang sekali waktu kita sudah habis untuk saat ini. Terima kasih atas waktunya Pak Nusirwan dan juga Pak Wiyadi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.